Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang risiko meminjam uang di pinjol legal Samir. Bagaimana peminjaman di pinjol legal Samir tersebut, berapa nilai nominal yang dicairkan, lalu berapa cicilan yang harus dibayarkan, tenornya berapa, dan periode pembayarannya berapa kali. Silahkan kalian bisa simak videonya sampai selesai. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang belum pernah menggunakan pinjol Samir. Dan ini bisa kalian jadikan referensi betapa bahayanya meminjam uang di pinjaman online Samir dan juga di pinjaman online yang lainnya. Dan di video kali ini saya juga akan tampilkan contoh penagihan dari DC Pinjol Samir saat sudah memasuki jatuh tempo atau 2 hari, 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Silahkan disimak. Dan perlu kalian ketahui, Pinjol Samir ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK. Dan banyak orang yang sudah meminjam uang di Samir, termasuk beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya pada saya dan meminta untuk dibahas tentang Pinjol Samir. Dan kali ini baru saya sempat membahas Pinjol Samir ini. Dan untuk Pinjol Samir ini, ketika kalian meminjam uang di Pinjol Samir di bulan Juli dan bulan Agustus 2024 itu, Pinjol Samir menawarkan tenornya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan periode pembayarannya itu per 15 hari sekali. Jadi setelah uang pinjaman kalian dicairkan ke rekening kalian, 15 hari kemudian kalian harus sudah mengembalikan sejumlah cicilan atau sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan persetujuan di awal. Dan ini akan saya tampilkan periode pembayaran cicilan di pinjaman online Samir setelah nasabahnya ini meminjam uang sejumlah Rp800.000. Oke, langsung saya akan tampilkan dan kalian boleh lihat di sebelah kanan saya. Dan di pinjol Samir ini ketika pertama kali meminjam uang itu limitnya tidak besar. Saat itu ada yang meminjam uang di Samir itu limitnya hanya dikasih Rp800.000. Tapi setelah dilakukan peminjaman cairnya itu hanya Rp711.000. Pinjam Rp800.000, cairnya Rp711.000. Dan pembayarannya ini kalian bisa lihat ini tenornya 90 hari dan periode pembayarannya itu per 15 hari. Cicilan pertama itu Rp156.000. Jumlah pembayaran 100 berapa nih? 133.333 plus bunga sebesar 22.667. Dan cicilan ke-1, cicilan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam ini jumlahnya sama yaitu 156.000, dan setelah ditotal jumlah tagihannya menjadi 936.000. Jadi ketika kalian meminjam uang Rp800.000 di pinjol Samir, cairnya Rp711.000 dan total pembayarannya itu Rp936.000, dicicil selama 6 kali dengan periode pembayaran per 15 hari sekali. Tenornya 90 hari, periode pembayarannya itu per 15 hari. Jadi buat teman-teman ini sebagai gambaran saja. Berhati-hati ketika meminjam uang di pinjol Samir karena ternyata periode pembayarannya itu singkat 15 hari. Ini bisa berpotensi nasabah tersebut bisa gali lubang tutup lubang saat melakukan pembayaran itu tidak ada uang. Akhirnya karena waktunya yang terlalu mepet bisa berpotensi terjerat dan terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online. Tetap berhati-hati dan waspada terhadap pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal, termasuk Samir ini. Dan setelah kalian sudah memasuki jatuh tempo pembayaran di pinjol Samir ini, pastilah semua pinjaman online ketika ada nasabah meminjam uang 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo itu biasanya sudah diingatkan, sudah dikirim chat WhatsApp atau ditelepon atau dikirim semacam pengingat atau reminder perihal pembayaran yang akan memasuki jatuh tempo. Itu semua pinjol hampir sama seperti itu, termasuk Samir. Samir juga ketika ada nasabahnya memasuki jatuh tempo pembayaran itu 3 hari sebelum jatuh tempo sudah diingatkan, dan jenis penagihannya itu dikirimkan melalui WhatsApp ya. Ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui telepon, dan ini yang akan saya tampilkan adalah penagihan atau reminder dari
pinjol Samir yang dikirimkan melalui chat WhatsApp. Jadi silahkan kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Ini dikirimkan oleh DC Pinjol Samir 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran. Oke, yang di atasnya adalah hai nasabah PT Samir yang terhormat. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Tagihan kakak di aplikasi Samir akan segera jatuh tempo. Kami ingatkan kembali untuk jaga kredibilitas kakak tetap terjaga dan bagus. Segera lakukan pembayaran di awal ya hari ini sebelum jam 9 pagi ini. Untuk menjaga skor kredit kakak dan khusus pelunasan kakak bisa top up limit hingga 20 juta dengan tenor cicilan 18 bulan. Kami tunggu pembayarannya pagi ini. Tenor 12 bulan angsuran 2 juta 16.000, lalu tenor 18 bulan angsuran 1.344.444. Nah, ini adalah penawaran dari DC Pinjol Samir kalau misalkan kalian melakukan pembayaran di hari itu seperti yang dia minta, katanya akan dikasih limit pinjaman yang lebih besar maksimal sampai 20 juta rupiah dengan tenor cicilan 18 bulan dan tenor 12 bulan angsuran itu cicilannya 2.016.000. Lalu tenor 18 bulan angsuran itu cicilannya 1.344.444. Sayang kalau tidak dicairkan karena limitnya sudah tersedia. Terima kasih. Lalu di bawahnya ada juga chat WhatsApp berikutnya. Hai nasabah PT Samir yang terhormat, semoga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Tagihan kakak di aplikasi Samir akan segera jatuh tempo. Kami ingatkan kembali untuk jaga kredibilitas kakak tetap terjaga dan bagus. Segera lakukan pembayaran di awal hari ini sebelum jam 11 pagi. Untuk menjaga skor kredit kakak dan khusus pelunasan, kakak bisa top up limit hingga 20 juta dengan tenor cicilan 18 bulan. Kami tunggu pembayarannya pagi ini. Tenor 12 bulan angsuran 2.016.000, tenor 18 bulan angsuran 1.344.444. Sayang kalau tidak dicairkan karena limitnya sudah tersedia. Terima kasih. Ini chat WhatsApp-nya isinya sama, tapi waktu pengirimannya beda, jadi beda 1 menit ya. Pertama yang tadi itu di waktu 13.40 detik di jam 13.40, yaitu jadi jam siang ya, setengah 2 siang lebih. Lalu pengiriman chat WhatsApp yang kedua itu di jam 13.41 menit, itu ada perbedaan 1 menit, sudah dikirim 2 chat WhatsApp seperti ini. Inilah contoh penagihan dari DC Pinjaman Online Samir ketika sudah memasuki jatuh tempo sekitar 2 atau 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dan perlu kalian ketahui, jika nanti kalian terjadi telat bayar atau gagal bayar di pinjol Samir ini, saya yakin penagihannya akan lebih gencar dan penagihannya akan lebih melakukan penekanan dibandingkan ini hanya reminder atau mengingatkan dan menawarkan kembali bahwa ketika kalian bisa melunasi di awal atau sebelum jatuh tempo akan bisa top up dan dikasih limit 20 juta rupiah. Ini hanya jebakan menurut saya, karena pada faktanya ketika kalian melakukan pembayaran atau pelunasan di pinjol Samir tersebut, limitnya tidak langsung 20 juta, pasti bertahap. Apalagi bagi orang yang baru pertama kali meminjam uang di Samir, misalkan pertama dicairkan 800.000 rupiah, setelah dibayar lunas limitnya itu paling naik jadi 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah. Jadi jangan sampai terpancing, jangan sampai terlalu senang ketika dikasih limit 20 juta rupiah. Itu hanya pancingan saja agar segera melakukan pembayaran. Oke teman-teman, demikian risiko ketika meminjam uang di pinjol legal Samir, dari mulai tenor yang ditawarkan, lalu periode pembayarannya berapa kali dan per 15 hari sekali, lalu tentang penagihan reminder dari DC Pinjol Samir di mana dikirimkan 2 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo. Kalian tetap berhati-hati dan waspada ketika ingin menggunakan pinjaman online Samir. Jangan sampai kalian terjebak karena tenor atau periode pembayaran yang terlalu singkat. Khawatir nanti justru kalian terjebak dan terjerat dalam lingkaran hutang pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian boleh sebarkan ke seluruh teman-teman kalian. Siapa tahu ini bermanfaat dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya yang mungkin baru menemukan iklan di medsos, ada iklan pinjol Samir. Jadi tetap berhati-hati.
Apapun pinjolnya, legal atau ilegal, kalian tetap harus waspada. Jangan sampai terjebak dan terjerat dalam lingkaran hutang pinjaman online. Dan buat teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun, baik itu karena kalian memiliki utang piutang di pinjaman online, memiliki permasalahan hidup yang lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi pada kalian. Saya doakan semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kalian semuanya, dan segera diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.